Pasti ada satu masa lu ngejauh dari temen-temen lu, bukannya mereka ngejauhin, tapi karena emang lu mau menyendiri aja gitu loh. Karena nggak semuanya orang-orang tuh mendukung apa yang lu jalanin gitu. Pasti ada yang bilang lo ngapain sih, udahlah yang pasti-pasti aja yang kayak realistis gitu kan. Gas! Wow. Oke guys, balik lagi sama kita ya, sama Neira. Cuman di sini gue doang sendiri sama Adi Nandra ya kan. Kenapa gue sendiri? Karena ya gue emang pengen ngebahas ini sendiri aja gitu. Karena gue ngeliat yang mungkin masih banyak masih di antara yang lain di Neira belum ada yang ngerasain ini gitu kan. Jadi gue mau ngebahas apa sih gitu kan, lu so iya banget dah ngomong sendiri gitu kan. Ya bukan masalah so iya, ini emang so iya gitu kan. Jadi gue di sini gue mau ngebahas tentang apa yang namanya quarter life crisis. Apaan sih di itu quarter life crisis itu apa sih? Itu apa anda lu so iya banget sih lu ngomongin ini ngomongin itu gitu kan sendiri. Ya gue ngomongin ini karena gue ngerasa ya gue lagi ngejalanin ini gitu, lagi ngerasain ini. Apa ya quarter life crisis itu nih, kita langsung lihat aja kali ya, kita lihat di Google. Quarter life crisis pengertiannya itu lebih ke periode pencarian jati diri yang biasanya terjadi di usia 25 sampai 30 tahun. Tapi nggak harus di atas 25 sampai 30 ya. Cuman gue pernah dapet wacana kayak artikel, jadi quarter life crisis ini di umuran 20 sampai 30-an lah. Tergantung, itu balik lagi. Misalnya ada yang 18 lo udah ngerasain, ada yang baru ngerasain di umur 20-an, 26, 27. Jadi nggak harus dipatokan umur tertentu, lebih ke gimana gaya hidup lo sama lingkungan lo sih sebenarnya. Nah, jadi lanjut lagi, biasanya krisis ini ditandai dengan munculnya kebingungan serta kebimbangan akan kehidupan. Nah, jadi uh, balik lagi gue ngerasain, gue pengen ngomong ini karena gue mungkin lagi ngerasain ya. Duh, muka gue jelas banget. Bilang nggak apa-apa ya. Jadi mungkin orang ngerasain karena bingung sama hidupnya sendiri gitu loh. Mau gimana, biar sama apa yang dijalaninnya tuh gimana gitu. Nah, ciri-cirinya lebih ke hmm, insecure. Kalau bahasa sekarang lebih ke insecure, membandingkan kehidupan kita sama kehidupan orang lain. Jadi misalnya gitu kan, di umuran segini udah ada, misalnya kita ngeliat snapgram snapgram gitu-gitu, teman kita yang nikah, kayak happy wedding ya gitu-gitu, itu pastilah kayak bikin lo anjing, di umuran segini lo temen-temen lo udah pada nikah sedangkan lo masih di situ-situ aja gitu loh. Nggak harus muluk-muluk tentang nikah deh, kayak misalnya ada yang baru lulus SMA terus milih kuliah kan, pilih kuliah, jadi banyaknya pilihan. Jadi kayak misalnya temen lo tiba-tiba udah keterima melalui undangan undangan terus kayak ngeliat anjing gue gimana ya ntar, itu ada kayak gitu. Terus kayak misalnya kuliah, temen-temen lo udah pada wisuda tapi lo misalnya belum lulus, terus langsung ngebandingin kayak kayak gimana ya, kapan gue bisa lulus nggak ya, nanti gue jadi apa sih, masa gue jam apa di umur segini di temen-temen dibandingin teman-teman lain tuh kayak belum lulus, belum dapat apa, belum dapat kepastian, belum dapat pegangan. Nah, itu mungkin yang namanya quarter life crisis gitu kan. Nah, terus kayak lebih ngerasa orang lain tuh lebih baik dibanding kita. Cuman nggak bisa juga sih ngebandingin kayak gitu. Guys, sorry ya, ini rambut gue berantakan banget. Nggak ada apa. Jadi ngebandingin kayak orang lain tuh lebih baik dibanding kita. Cuman sebenarnya salah. Cuman
nggak bisa. Lu harus ngerasain dulu. Misalnya kalau lu belum ngerasain, lu bisa ngomong kayak udahlah nggak usah dengerin kata orang lain, nggak bisa gitu. Pasti nggak segampang yang dipikirin. Ditambah lingkungan sekarang media sosial yang dipakai buat pamer mungkin ya sekarang ya. Bukan pamer sih, mungkin itu kebahagiaan mereka buat ngupload itu, cuman kan kita kelihatan gitu kan. Sebenarnya gampang, tinggal yang nggak usah lihat snapgram, diaktif Instagram gitu gitu kan gampang gitu. Cuman ya balik lagi, gimana menanggulanginya. Cuman di sini gue ngerasain ya itu sekarang yang gue alamin. Susah sih, cuman ya bagaimana ya, namanya kehidupan harus tetap berjalan gitu kan. Nah di fase ini pasti ada satu momen kalian itu lebih sensitif. Kenapa lebih sensitif? Jadi misalnya orang lain ngomongin apa gitu, padahal mereka tuh nggak ada niat menyinggung atau apa, cuman kalian gampang baper aja di fase ini tuh. Gampang baper, jadi kayak misalnya ada yang dia bercanda apa, tiba-tiba kalian tuh gampang baper sama omongannya, kepikiran, dibawa pulang sampai nggak bisa tidur. Itu pasti sih, itu pasti banget. Jadi ya nggak sengaja, tapi emang emang fasenya kayak gitu, lebih sensitif. Jadi di fase ini juga karena lo sensitif, karena lo lebih takut mendengar omongan orang lain dibanding lu jadi kepikiran sendiri, lu menjauhi teman-teman. Lu ngejauhin teman-teman lu bukan karena mereka ngejauhin, cuman karena lu ngerasa insecure sama diri lo sendiri. Insecure karena lu belum punya apa-apa, padahal mereka tuh biasa aja gitu loh. Pasti ada satu masa lu ngejauh dari teman-teman lu, bukannya mereka ngejauhin, tapi karena emang lu mau menyendiri aja gitu loh. Lu nggak berani buat ngungkapin apa yang lu rasain ke teman lo gitu. Itu pasti ada satu momen itu. Mungkin di antara kalian juga ada yang ngerasain itu. Gue ngerasa ada beberapa cara sih buat nanggulangin itu. Jadi lebih ke lu tulis tujuan hidup lo. Lu tulis ya pokoknya lu tulis keuntungan kerugian dari yang apa tujuan hidup lo mau gitu. Misalnya lu mau jadi ini, lu tulis keuntungannya apa, kerugiannya apa. Misalnya lu mau jadi pengusaha, keuntungannya ya nantinya bakal hidup lo terjamin segala macam, cuman kerugiannya lu bakal kehilangan waktu buat ya senang-senang gitu pak. Jadi pas setiap apa ya, setiap bukan kesuksesan lah, kalau kesuksesan lah gue juga belum ngerasain kan. Jadi kayak setiap pilihan pasti ada resikonya, pasti ada yang dikorbanin gitu, itu udah pasti. Jadi tinggal pinter-pinter kalian milih mau kemana gitu. Kalau bisa nih, misalnya ada satu target yang bisa motivasi lu, misalnya cewek lah, gak usah muluk-muluk ya, cewek. Jadi kayak gue harus bisa ini nih, gue harus target ini 5 tahun lagi nih, gue mau kemana, lu print, lu cetak gambarnya gitu kan, misalnya foto ceweknya atau apa gitu yang mau targetin. Lu mau punya rumah di tahun berapa, tahun segini, biar jadi eh, penyemangat lo lagi gitu. Pasti ada satu momen di saat kita ngejalan itu semua ya capek lah. Gue juga capek ya, pokoknya biar jadi pengingat lagi. Tapi dari kita meyakinkan segala macam, nah, harus juga kita ngurangin ekspektasi sama apa yang baru dimulai. Jadi nggak bisa segampang lu mau ngejalanin apa langsung ekspektasinya ini, nanti yang ada malah lu pas nggak sampai sih, pokoknya nggak sesuai ekspektasi lo yang baru mulai itu, lu bakal mundur dari kata apa, dari mimpi lo itu. Sebenarnya itu salah juga, soalnya real boleh mimpi, cuman ya yang realistis juga gitu loh. Iya gak sih? Ya nggak? Bener nggak apa yang gue bilang? Apa gue so iya? Ya udah lah ya. Terus yang saran dari gue juga, lo harus cari seseorang yang bisa buat lo bersandar gitu. Seseorang yang bisa ngeyakinin lo, misalnya lo buat menyalurkan keluh kesah lo gitu. Jadi
seseorang, lebih ke mungkin temen, mungkin sahabat, mungkin pacar gitu kan. Pacar ya, jadi misalnya lu lagi ngejalanin, aduh gue stres banget nih anjir, ini nggak jalan-jalan, misalnya Naira nggak jalan-jalan gitu kan. Jadi lu, jadi ada tempat buat penyemangat gitu kan, dia pasti udah semangat lah gitu-gitu, bentar ya, bentar lagi bisa kok gitu-gitu. Jadi yang bikin lu positif lagi gitu loh. Jadi lu cari tempat bersandar, jangan so inilah, jangan so indie aja, so indie dong. Jadi jangan so lu bisa berdiri sendiri. Jadi setiap orang tuh pasti butuh tempat bersandar cuy, mau itu orang tua, mau itu pacar, mau itu sahabat, mau itu temen. Jadi seseorang yang ngeiyain, yakin juga sama apa yang lu capai juga. Jadi mereka juga bisa ngasih saran, bisa ngasih masukan gitu-gitu ya. Terima kasih buat yang udah ada di lingkungan gue yang ngasih saran segala macam buat Naira, buat apa yang gue butuh gitu kan. Thank you juga buat semuanya, buat yang udah ngedukung juga makasih lah. Selanjutnya bisa cari satu kegiatan yang bisa nge-refresh lagi pikiran lo dari hal-hal negatif. Bisa nge-refresh lagi pikiran lo. Jadi misalnya udah mumet segala macem, lo bisa misalnya main bola atau foto-foto, olahraga, jalan-jalan, traveling, ya bisa lah buat ngehilangin, nge-refresh lagi pikiran lo. Misalnya udah mumet ya, pasti ada satu momen lagi jadi kayak lo mumet segala macam sama apa yang lo lakuin. Ya carilah, cari apa namanya, cari pelampiasan yang bagus. Mungkin ya kalau zaman sekarang ya main-main lah, nongkrong gitu kan, berbagi cerita, berbagi keluh kesah, tapi balik lagi pilih orangnya yang baik gitu kan. Karena nggak semuanya orang-orang tuh mendukung apa yang lu jalanin gitu. Ini mah realistis aja. Jadi nggak semuanya orang mendukung, ayo semangat, nggak semuanya. Pasti ada yang bilang lo ngapain sih, udahlah, yang pasti-pasti aja yang kayak realistis gitu kan. Pasti ada gitu. Udahlah, misalnya lu ngapain ngejalanin bisnis ini, udah lu kerja di kantoran aja gitu. Pasti ada. Jadi yang perkataan-perkataan yang menjatuhkan gitu pasti ada. Cuman balik lagi ke kaliannya mendengar sama menyaring omongan itu tuh gimana gitu. Gila, gue iya banget ya. Tapi ini gue perut pengalaman gue aja sih sebenarnya. Terserah kalian mau percaya, ini gue cuma mau sharing-sharing aja gitu. Bersyukur sih, lebih ke bersyukur apa yang telah lo jalanin sekarang gitu loh. Karena nggak semuanya orang bisa ngejalanin kayak lo. Jadi kalau lo selalu ngeliat ke atas, wih gila, gue iya banget ya ngeliat ke atas aja, ke atas ya. Jadi apa ya, ya balik lagi, lo nggak bisa selalu lihat teman lo yang udah jadi. Kita kan nggak pernah tahu prosesnya mereka gimana, keluh kesahnya gimana gitu-gitu, kita nggak pernah tahu sih. Jadi ngeliatlah, hmm, pasti banyak kok orang yang ngerasain kayak lo. Mungkin orang yang ngerasain kayak gue sekarang ini kayak banyak gitu. Jadi orang yang ngerasain di fase quarter life crisis ini tuh pasti banyak. Cuman kita nggak tahu siapa kan. Mereka mungkin bisa menunjukkan, bisa mendam kan. Jadi biar buat gue aja lah, nggak usah orang lain tahu gitu. Ini cuman di sini gue cuman buat, mungkin di luaran sana masih banyak yang kayak gini ngerasain, mau jadi apa sih, bimbang sama hidupnya gitu kan. Ya intinya bersyukur apa yang telah lo lakuin gitu. Jadi buat buat kalian yang mungkin lagi ada di fase ini, semangat lah. Jangan dengerin apa kata orang lain yang menjatuhkan. Apa yang tadi gue bilang, karena setiap orang tuh pasti punya proses hidup yang beda-beda, sama jalan kesuksesannya juga beda-beda. Mungkin gue juga masih ngejalanin, cuman biar bikin kalian semangat aja gitu. Kalian gak sendiri kok, kalian yang di fase ini tuh kalian gak sendiri, pasti banyak yang kayak gitu. Mungkin bisa cari orang yang tadi gue bilang, cari orang yang bisa menyemangati kalian, bisa menjadi tempat keluh kesah kalian gitu kan. Udah kali ya, quarter life crisis. Keren ya namanya ya. Ya udah lah ya. Ya udah, sekian sih mungkin dari gue. Makasih buat kalian, jangan lupa semangat terus, sehat-sehat, jaga kesehatannya. Soalnya di lagi yang kayak di saat-saat kayak gini pasti banyak kan kayak ya lagi pandemi gini, covid gitu kan, covid.
jangan lupa 3M, anjay, 3M. Satu, pakai masker, menjauhi kerumunan, dan cuci tangan. Anjir, gue kebanyakan nonton Tonight Show. Ya udah, thank you banget buat kalian yang udah nonton. Tetap semangat buat kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye bye.